Nah, sementara untuk sudut pandang Kobas sendiri tentang Dede. Dede itu seperti apa sih? Kalau saya kan pertama kali ketemu, memang karena mungkin dia basicnya juga sama dari saya, mungkin dari orang yang biasa aja, dan dia pasti nggak sombong, udah pasti. Udah pasti ya, kelihatan banget ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Oke, the power of Leslar gitu kok. Iya, the power of Leslar. Kafe Leslar juga. Iya dong, luar biasa banget guys. Alhamdulillah hari ini masih bersama saya Raymond Kenolik, artis yang gantengnya sedang karena yang berlebihan itu dilarang oleh agama. Akan menemani kalian kurang lebih 10 menit sampai 20 menit ke depan. Dan ini luar biasa sekali kok. Iya. Karena selama ini kan kita ngelihat Kobas itu selalu mendatangkan atau memunculkan artis-artis atau enggak influencer yang lagi naik-naik daun. Dan ini jadi podcast pertama kali ya kalau boleh dibilang Kobas datang ke channel orang. Atau sebelumnya pernah? Ada yang pernah kesini juga? Pernah, ya. pernah. Dan yang kemarin datang itu kan, kalau kemarin ada satu dari Om Awe. Andi Wongso datang juga. Kedua teman saya juga. Bener. Ketiga kali. Bener. Dan untuk di circle-nya Leslar. Ini pertama kali berarti. Luar biasa dong, asik. Sekali lagi, baru pertama kali suatu kehormatan sahabatnya Kakak Bila datang ke saya. Dan yang pasti saya juga sangat terhormat sekali kok, karena ini terus terang bukan hanya sekedar kemauan saya pribadi, tapi juga atas dorongan dari kawan-kawan baik Leslar maupun bukan yang memang sudah mengidolai dari Kobas sendiri. Terima kasih juga, terima kasih buat pemenang kita semua. Dan juga asal kalian tahu, kalau boleh saya bilang sekarang tingkat kepopularitasan dari Kobas ini sudah sangat naik banget ya. Oh amin. Luar biasa. Karena gaya ngomongnya sih kayak di YouTube-nya dia loh. Karena gue sering lihat juga. Iya benar-benar. Karena emang ini YouTube saya. Gimana sih? Karena gue juga sering lihat, tapi gaya ngomongnya kan kadang-kadang orang setiap konten beda-beda, tapi gaya ngomongnya sama. Nah makanya kan saya juga sering bilang sama Kobas, originalitas dari karakter Kobas berbicara itu harus dipertahankan dari diri sendiri lah ya. Bener, karena kadang ada orang tidur pun kalau dengar suara kita, oh ini podcastnya Kobas nih, kayak gitu. Oke guys, jadi hari ini sebenarnya pertanyaannya mewakili pertanyaan kawan-kawan di luar rumah sana kok. Banyak yang bilang, iya ya kita tahu tuh pengusaha gini segala macam. Tapi sebenarnya Kobas itu secara rincinya tuh siapa, kita kan banyak nggak tahu. Nah sekarang pertanyaan kita yang pertama adalah sebenarnya Kobas ini siapa sih? Saya ini anaknya mama papa saya, lahir di Jember. Lahir di Jember, benar. Saya udah baca profil itu lahir di Jember. Papa saya itu S3, Profesor Dr. Irawan Surwojo, guru besar, dekan, dosen di Universitas Unitomo. Anaknya S4. Luar biasa dong. Maksudnya orang saya S4. S-lilin saya. S-lilin. Karena S1 itu 9 tahun. S1 Nggak nyangka kalau saya anaknya profesor ya. Tapi iya loh kok. Ini pertama kali, saya baru tahu banget nih. Oke. Saya di Jember, SMA Surabaya, kuliah Trisakti. Di 92 papa saya bangkrut. Saya 3 tahun itu di Surabaya itu tinggal sama kalau saya ngomong tuh ako itu maksudnya anti. Kayak apa ya? Tante saya. Selama 3 tahun saya jarang ketemu sama orang tua. Itu baru 96 sama-sama pindah di sini, Jakarta. Jadi lahir di Jember, terus juga akhirnya kuliah dan merantau di Jakarta, kayak gitu. Jadi saya dulu kalau di Jember itu suka mainnya di kali, nggak ada yang tahu itu, baru di podcast ini. Ceritain sama teman di kali, sama teman-teman kampung. Terus kalau pulang itu kan sampai malam, pulang-pulang, dipukulin. Kamu main di kali bukan nggak boleh kumpul sama orang kampung, tapi kalau main di kali takut
keseret gitu. Oh, jadi ada rasa kekhawatiran Iya, sendiri dari jadi orang kalau lu tua. main ke kali lu ngomong dulu, lu main ke kali biar ada yang jagain. Iya, karena memang kebanyakan juga khawatir kan harus kan kita nggak ada memang kalau saya memang dari kecil tuh suka main sama teman-teman kampung itu. Tapi memang berarti dari kecil pun tidak dispesialkan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Memang orang tua ngebebasin aja kok ya. Kita kan hidup di kampung juga waktu itu juga nggak ada bedain mana kaya mana nggak ada lah, kita memang berbaur aja. Jadi memang bener-bener, tapi saya juga kadang lebih setuju kok, orang besar itu terkadang lahir memang dari kalangan yang biasa-biasa aja, kalangan yang memang dia bersentuhan langsung dengan orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi dia lebih kayak sense of dia bisa lebih merasakan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang susah ya. Kok biasanya jadi gitu ya. Kita kan kalau sukses pun harus ingat kita darinya dari mana. Betul. Jadi bener guys, ini sebuah petikan poin yang penting dan juga bisa kita serap. Nah, terus selanjutnya kok, bisa ceritain nggak nih? Kan sekarang di tengah kemegahan Qobaz yang semua orang tahu lah, hype, mobil sport, rumah mewah, karyawan banyak, usaha di mana-mana kok ya. Tapi sebetulnya ada nggak sih duka dari Qobaz itu sendiri? Oh iya, kalau saya kan sebelum mulai usaha ini juga proses ya. Karena memang kalau itu bukan karena saya. Benar. Karena orang yang di sekitar saya, termasuk karyawan juga, nggak ada. Qobaz hebat, nggak ada namanya. Pasti itu berkat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa ngomong kita paling hebat. Itu adalah karena kita yang memulai, disupport sama teman-teman atau siapapun itu menjadi kita lebih maju, gitu loh. Tapi tetap itu semua dari semua orang, nggak dari Basuki sendiri, dari istri, anak semua, orang tua juga. Jadi dukungan dari keluarga juga kok ya. Ya contoh kayak sekarang YouTube ini, Boy Basuki terkenal karena siapa? Karena Baimong, karena Leslar. Dan nggak ada mungkin, Basuki siapa kalau sendiri nggak bisa siapa-siapa. Jadi kolaborasi dengan beberapa orang. Dan kok saya juga pernah dengar katanya di salah satu podcast yang Koko bawain tuh katanya pernah saking susahnya makan nasi cuman pakai garam. Ya, jadi itu tahun 92. Kan tinggal sama tante. Waktu itu saya tuh paling inget banget tuh. Saya itu dari semua ponakan saya dikasih sanggup paling besar. Tapi saya nih orangnya memang dablek. Nah, dikasih duit saya waktu itu beliin kartu basket. Jadi dikasih duit saya beliin kartu basket. Koleksi buat dikoleksi. Padahal nggak punya duit. Itu ngomong waktu itu kan maksain aja. Karena teman-teman beli kartu basket saya ke bawah. Waktu papa saya itu nggak punya duit, dia tanya, kamu punya duit berapa? Nggak punya apa? Semuanya jadi kartu basket. Papa saya sedih sangat waktu itu. Terus waktu 96 pindah sini kan papa saya habis bangkrut. Saya ngambil ke tante. Ini waktu dulu ke Makro. Itu ini kalau boleh tahu nanti rukonya saya itu yang warna oranye di situ dulu. 96 tuh pindah di ruko, satu ruko itu satu lantai 2 tuh kantor papa saya notaris. Lantai 3 itu kamarnya saya sama karyawan papa saya itu ada namanya Cik Lili sama Mas Gatot sama Mbak Anda namanya, itu yang kerja sama papa saya udah puluhan tahun. Jadi udah orang kepercayaan banget. Itu ikut dari Jember ke sini sama-sama ngerintis. Terus lantai 4 itu baru kamarnya adik saya sama kamar mama saya. Itu satu ruko isinya segitu banyak. Ya. Nah, waktu pindah sini itu kan masih kantornya baru. Ini waktu kita misalnya kalau dulu tuh Guru, yang sekarang jadi yang di Kelapa Gading tuh. Kan sebelah kiri kan jadi Lotte. Nah, kita mau beli barang, jadi nggak bisa beli sembarangan. Kalau sekarang kan kamu comot bayar enak. Iya, kalau dulu dihitung. Iya, Pak mau beli ini Pak. Duitnya nggak cukup. Nggak bisa Nah, suatu saat tuh pernah waktu pertama kali pindah sini, namanya duit pas-pasan kan, belum ada mobil waktu itu, belum semua. Jadi waktu itu masih dipinjemin mobil. Itu makan cuma sampai garam doang. Karena waktu itu memang 96 itu benar-benar titik nadir papa saya dan keluarga papa saya hidup ya kok ya. Tapi nyesel nggak ngelaluin hal itu? Enggak, karena dengan kita melalui hal itu kita bisa menghargai orang-orang yang ada di bawah kita. Mungkin kalau orang yang sudah terlahir kaya, ya kan saya pernah lihat lah beberapa anaknya orang kaya. Yang memang sudah lahir kaya, udah beli Lamborghini, itu event karyawan pun masuk ke ruangan dia nggak boleh. Dia cuma nyapa level-level GM. Karena dia warisnya dari orang tuanya, lulusan Amerika, nggak pernah hidup susah. Kalau kita pernah hidup susah, gue yakin pasti menghargai orang yang di bawah kita. Kita nongkrong sama office boy biasa aja, karena kita pernah ngerasain seperti itu. Mas Temon tahu nggak kalau lulus saya kuliah itu? Iya. Dari depan sini, naik M12 turun ke Senen ganti P1 ke depannya Trisakti. Jadi masih ngangkot ya kok. Itu 96, 97. 97 dari sini, setahun itu saya. Terus 98 sampai 98.
Itu kalau kuliah di situ naik P12. Berapa kali ditodong karena wajah-wajah Cina saya. Oh iya benar, dulu kan kayaknya tuh masih rasis tuh kelihatan banget ya kok ya gitu. Jadi itu pengalaman saya, nggak ada namanya supir, nggak ada. Tapi sekarang Koko sendiri nih ngebatasin nggak? Kayak tadi kan Koko bilang kan ada beberapa orang yang sudah terlahir kaya gitu, mereka ngebatasin keluarganya untuk paling sekedar kayak GM aja mau ditegur. Nah, kalau terhadap Koko sendiri gimana? Boleh tanya ke semua karyawan. Tidak ada. Ya saya pribadi juga guys, beneran gue ngeliat juga dia tuh sama office boy-nya aja bener-bener ya kayak ngerangkul. Ya ini temen gue. Cuma dia kita harus tahu bahwa kalau kerja sama saya harus jujur, itu aja poinnya. Itu aja ya, bener ya. Karena kemarin office boy saya terpaksa saya keluarin. Oke. Karena di sini ada satu hal yang aku demi Tuhan saya enggak Kobas. Ternyatanya dia akhirnya dia minta maaf, tapi saya ngomong udah terlambat. Kalau dari awal kamu ngomong sudah jujur, sorry Kobas, ya, ini saya yang ngabisin, selesai gue. Oke, oke. Gitu. Jadi intinya kejujuran itu aja. Kejujuran paling penting. Karena karyawan saya di sini dari awal tuh ada namanya Pak Yudi itu kerja dari saya dari tahun 97. Ada lagi Nur supir saya tuh sekarang jadi tukang listrik dari 2001. Jadi memang awet semua. Ya, awet semua kita. Meskipun saya tuh suka marah. Iya. Tapi mereka nggak tahu. Kadang-kadang kalau nggak dimarahin saya jadi kangen sih. Oh iya, kadang ada yang gitu ya. Tapi marahnya Kobas cute sih. Cute. Oke, Kobas, saya juga mau nanya nih, Kobas kan ini salah satu penulis buku. Iya. Yang muda yang kaya, ya kan? Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya? Nah, tahun lalu ya. Atas dasar apa nih? Tiba-tiba kepikiran nulis itu. Jadi intinya kita satu nggak boleh pelit uang. Oke. Ya kan? Intinya nggak boleh pelit uang. Kedua nggak boleh pelit ilmu. Apalagi ilmu, karena semakin kita bagi, semakin kita makin lebih pintar. Kadang-kadang orang tuh kalau ilmu kan ditahan-tahan. Iya, tahan. Nanti orang ini lebih pintar. Kalau memang karyawan kita ataupun teman kita lebih sukses saudara kita lebih sukses dari kita, lebih kaya dari kita, lebih hebat dari kita, itu kan berarti bersyukur. Kita punya teman lebih sukses dari kita. Oke. Apalagi kalau belajar dari kita. Iya, benar. Jadi kita nggak boleh iri hati. Benar. Memang terkadang kita ada muncul, ini gua ajarin kok lebih hebat. Pasti ada. Secara manusiawi ada muncul, tapi itu harus dihilangkan. Jadi kita harus tulus sebisa mungkin diminimalisir ya. Dengan kita membuat buku ini, sering tanya Kobas, ini kalau bikin bisnis gimana gini? Gue ribet jawabnya satu-satu. Kalau sekarang lu tanya ini, lu baca, ada bukunya. Jadi lu gak usah pusing lagi ngejelasin satu persatu. Tujuannya itu sih. Benar. Terus di buku itu saya lihat kok ada poin terpenting yang saya catat adalah sales. Ada apa dengan sales? Jadi saya punya pengalaman waktu itu sahabat saya itu 15 tahun nggak ketemu kerja sama saya. Nah, kerja sama saya sama dia tuh sangat percaya sekali. Oke. Yang namanya teman saya yakin waktu itu nggak mungkin nipu saya. Oke. Nah, kenyataannya dia saya baikin, terus dia sama saya baik juga. Kelihatan ya berlaku layaknya sahabat lah ya. Sahabat lah ya, udah lama ketemu. Dia dari pertama kali tukang masak, sering curhat, akhirnya di sales, terus saya bantu-bantu sampai achieve. Terus akhirnya satu keluarga saya bawa ke Jakarta, saya bayarin semua. Dan suatu saat dia nipu saya. Yang pertama kali itu cuma 30 juta. Akhirnya sama istri saya maafin. Yang kedua kali dia seolah-olah berubah minta maaf nangis-nangis. Ternyata nipu lagi 1 miliar. Lebih. Dan sampai hari ini buron. Oh buron. Tidak ada itikat baik untuk ketemu. Dan saya waktu itu malu aja sama karyawan-karyawan karena saya sering memuji ini teman saya baik. Dan ternyata berbanding terbalik. Waktu itu saya pulang dari UK, saya ingat banget malam itu dia langsung nipu. Dan duitnya itu dipakai bukan untuk usaha, untuk foya-foya yang itu. Ini sayangkan banget ya. Dong. Sampai hari ini buron dia. Dan papanya udah minta maaf sama saya, omnya di Jember. Bapak sorry, saya minta maaf banget. Iya. Gitu. Berarti guys, di balik kesuksesan dan kesenangannya Kobas yang kalian lihat sekarang, ternyata juga banyak suka duka yang beliau lalui juga. Jadi sebenarnya poinnya adalah tidak ada yang instan ya, kok ya. Ada, semua proses. Proses ya. Dan proses itu yang paling nikmat ya, Kok? Karena kalau kita nggak berproses, kita jadi bos, misalnya kita warisan dari orang tua. Kita belajar lagi, kalau ini kan udah semua, naik sepeda motor pernah, ngirim barang sendiri pernah, di gudang pernah, accounting pernah, semuanya pernah. Nah, jadi kalau kita ditanyain orang, minimal kita tahu jawabnya. Tahu ya. Dan memang kalau saya lihat Kobas ini tipe orang yang pekerja keras banget sih. Di kantor dia tuh bisa lebih aktif daripada karyawannya untuk lalu lalangnya. Hari pertama saya ketemu beliau tuh, set naik turun. Kata saya kok lebih sibuk bosnya daripada karyawan, dan ternyata terjawab sudah memang karakter orangnya seperti itu. Nah, Kobas, next question. Seberapa besar pengaruh Leslar untuk hidup atau untuk pamor Kobas saat ini? Kalau pamor sangat besar. Karena tanpa Leslar terus aja nggak mungkin ada hari ini. Itu saya yakinin. Ya, karena
saya boom itu berkat Mas Baim sama Lesar. Dua orang itu yang sangat nggak tahu ya. Menjadi titik awal kebangkitan Kobas Dari bukan dikenal orang. siapa-siapa. Iya. Kayak kemarin saya ke puncak nih. Baru makan bubur, saya pakai celana pendek, kaos oblong. Lucu Tadi nih. saya ceritakan, Kobas yang podcast sama Leslar, kaget saya. Oh iya. Oh, tapi memang saya sebelumnya udah sering makan di situ. Iya, ya kan, tapi dia nggak ngehnya sekarang maksudnya. Ya mungkin dulu dia ngeh hanya sebagai pelanggan. Ya pelanggan doang, iya. Sekarang kaget tuh, tanya supir saya sampai, wah luar biasa. Dan dia sekarang net Kobas yang sudah sebagai selebriti. Iya, tapi selebritinya pakai celana kolor sama. Lah justru kan kayak gitu kok. Memang kadang orang kalau udah sukses ya nggak norak. Kadang ada orang yang baru-baru malah norak gitu. Itu luar biasa sih. Nah, berkat mereka tuh dari bukan siapa-siapa, ya dari Kak Tom juga nih lukisan ini selalu dari kita yang bukan siapa-siapa itu bisa nggak pernah nyangka sekelibat itu jadi orang terkenal gitu ya. Iya. Itu makanya rezeki anak soleh mungkin. Iya, tapi agak sedikit kesulitan nggak ketika ya kan karena sekarang kan semua mata secara tidak secara tidak langsung pun tertuju sama Kobas baik dari sosial media maupun tatapan langsung gitu ketemu di jalan, merasa risih nggak sih kok? Kalau saya sih enggak ya. Enggak, karena saya kan apa adanya aja. Kalau memang pakai celana pendek kita nggak mau terus kelihatan orang ganteng, kelihatan keren, enggak lah. Kita apa adanya. Maksudnya saya. Memang Kobas juga orangnya nggak pengen kelihatan ada gitu, walaupun dia ada, dia bisa, kalau tapi merokok tuh kan beberapa saya ditegur. Kobas yang nonton YouTube-nya tuh banyak juga anak kalau bisa merokok, kalau lagi podcast jangan merokok, itu aja sih. Saya terima sarannya. Jadi memang Kobas ini juga salah satu orang yang respect akan masukan. Iya. Jadi saya baca-baca komen biasanya. Hari ini, Kobas ini podcastnya bagus, tapi kok merokok? Makanya saya jawab, terima kasih masukannya. Iya. Tapi yang konten ini untuk 18 tahun ke atas. Tapi saya dengan itu saya sekarang kalau podcast sudah nggak mau ngerokok lagi. Benar. Gitu. Kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Karena kalau dengan menerima kritik kan kita dapat masukan. Betul. Dan sebenarnya kok saya setuju sekali kalau komentar itu menjadi salah satu ide konten yang paling baik untuk kita kok. Karena dari komentar itu kadang bisa muncul konten-konten selanjutnya untuk kita ya kok. Iya, kan itu masukan banget gitu. Benar. Terus ini kan kita tadi sudah ngebahas seputar efektivitas dari Leslar untuk hidup Kobas. Nah, sementara untuk sudut pandang Kobas sendiri tentang Dede. Dede itu seperti apa sih? Kalau saya kan pertama kali ketemu, memang karena mungkin dia basicnya juga sama dari saya, mungkin dari orang yang biasa aja, dan dia pasti nggak sombong, udah pasti ya, kelihatan banget ya, karena dari semua fan dia ramah, ya kan, terus ngomong apa adanya gitu, jadi orang apa adanya, jadi dia punya talenta, terus dia maksudnya humble lah, bener-bener dia mau bersentuhan dengan, dalam artian bersentuhan, dia mau untuk ngobrol sama siapa aja yang tegur dia, termasuk fans cupu mungkin gitu bukan fan cupu, maksudnya fan yang kalau ngomong siapa sih lu, tapi dia mau, itu kan jarang, kadang-kadang orang udah artis gede bener jaga jarak, tapi ini nggak kelihatan nggak apa-apa foto ya gitu. Oke. Nah, kalau ini kita bahas dedenya sekarang seputar kakaknya. Kalau kakak ini pertama kali ketemu langsung akrab orangnya, karena dia juga ceplas-ceplos. Iya. Ngomong apa adanya, dia nggak. Itu cocok ketemu Kobas loh. Karena satu tipe. Iya bener. Jadi ngomong apa adanya. Kalau sama Kobas, gue paling seneng ngobrol sama gue gini-gini. Dan gue ngomong sama dia juga apa adanya. Gue nggak mau. Belak-belakan tipe orangnya. Bener. Sok-sokan jaim-jaiman nggak. Iya. Ngomong apa adanya aja. Bener. Itu makanya jadi kadang ada beberapa poin yang saya lihat dari konten Kobas sama dia tuh kayak Kobas berkaca dengan diri Kobas sendiri kalau ngomong sama kayak tak. Kalau gue podcast pun saya nggak mau, maksudnya di setting atau apa, saya ngomong apa adanya aja, ya dijawab oke, nggak dijawab juga. Jadi saya nggak ada satu pemaksaan orang harus menjawab apa yang saya mau gitu. Nah, terus setelah Kobas ini ngetop atau mencapai titik popularitas tertinggi Kobas, apa harapan ke depannya? Harapan ke depan pastinya kan YouTube bisa berjalan terus, atau menambah teman banyak kayak benar. Semakin kita ketemu orang, semakin berarti nambah pintu bisnis, benar, setuju. Ya kan ada kurang ada lebih, itu namanya manusia pasti seperti itu. Tapi gimana kita tetap jaga silaturahmi lah. Benar, luar biasa ya Kobas ini guys. Jadi emang benar-benar banyak poin yang bisa kita serap dari dia. Terus kok ini kita sering lihat, bukan saya sering lihat aja sih, saya sering
dengan orang ngobrol gitu, kalau Kobas ini dermawan, Kobas ini sering bantu, Kobas ini sering tolong orang, Kobas ini sering bantu orang banyak. Nah, program apa ke depannya untuk bantu orang mungkin dari Kobas sendiri atau dari perusahaan Kobas? Jadi kalau sebelum itu kita masih ngomong kenapa saya kalau ngomong dermawan sih belum lah ya. Tapi maksudnya kita suka bantu, berbagi. Karena mama saya kalau zaman dulu SD, saya juga sering lah sama teman-teman bantu teman yang lagi kesusahan. Tapi kan kita kadang-kadang punya keterbatasan lah. Makanya kalau DM saya, Kobas, gue minta bantuan ini nih, gue nggak bisa kalau secara pribadi. Karena nggak mungkin saya bantuin satu persatu. Itu berapa orang? Bener, setuju. Awalnya saya bantuin, tapi lama-lama saya juga. Tapi ada kok yang begitu dia. Awalnya saya bantuin pertama, ada kedua, ada ketiga, sampai orang saya ngecek sendiri ke lokasi. Tapi akhirnya saya terus terang aja kalau bantuan pribadi, saya langsung bilang, mohon maaf untuk bantuan pribadi tidak bisa. Tapi kalau lu sebagai yayasan atau panti asuhan atau apapun, lu bisa kontak ke ayopeduli.com. Oke. Nah, sekarang nih berarti kan Kobas tadi lebih lewat yayasan dari Kobas sendiri, itu Ayo Peduli. Ayopeduli.com itu untuk bantuin orang, bantu karyawan awalnya, terus lanjut tadi kalau sisanya bantuin teman-teman. Nah, gitu. Nah, terus kok ini sih last question ya, kayak pertanyaan terakhir gitu. Kan banyak juga nih kawan-kawan di luar sana yang mungkin bercita-cita untuk pengen jadi the next Kobas. Ada saran dan tips nggak sih buat mereka semua gitu? Pasti kalau di dunia bisnis isinya cuma satu lah. Ya kita harus tetap rendah hati, banyak belajar, banyak baca buku, terus terbuka untuk semua masukan. Dan pasti harus kerja keras. Nggak ada namanya kita nyantai-nyantai besok sukses, nggak ada. Oke. Jadi orang sukses itu lahir dari kerja keras yang tinggi ya, Kok? Iya, karena saya itu soalnya kita bisnis ini saya bukan warisan dari orang tua. Jadi benar-benar inti sendiri. Tapi tetap orang tua ilmu, kasih arahan, masukan, bantuan, awal-awal modal juga. Jadi memang ya rezeki gue gitu. Tapi Kobas walaupun dibantu secara modal, tapi bisa memanfaatkan itu sampai dengan sukses kita harus besar sekarang. Coba terus gitu. Oke guys, nah jadi kayak gitu. Intinya adalah kesuksesan itu tidak dilahirkan tapi diciptakan, kalau boleh dibilang ya, Kok ya. Karena nggak ada namun hari ini lahir besok kaya, nggak ada. Besok langsung pinter. Saya aja kemarin itu profesor tertua di Indonesia. Karena dikukuhkan profesor pada waktu dia sekarang ini umur tua. Saya kan umur kelahiran 52, berarti umur berapa itu? Berarti intinya tidak ada telat untuk belajar juga ya? Nggak ada. Kalau kita sekarang pun belum sukses, coba terus. Jadi jangan pernah bilang gagal mungkin kok ya. Mungkin tertunda. Iya, setuju. Karena gagal itu adalah proses untuk mencapai sukses. Luar biasa loh. Saya tuh hari ini senang banget, bener-bener kayak saya tuh sebenarnya apa iya ya Kobas mau gitu. Apa iya Kobas mau masuk di podcast saya? Mau dong. Dan alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kalau podcast saya itu yang lainnya karena kontennya bisnis, kadang-kadang nonton bosan orang. Mungkin kalau di kontennya syuting beneran itu karena yang nontonnya lumayan bisa menginspirasi. Tapi nggak, sekarang tuh sebenarnya secara tidak Koko sadar itu sebenarnya banyak orang yang minat. Cuman mungkin mereka belum tahu mau cari arahnya kemana. Nah sekarang kan dengan popularitas Kobas yang naik, mereka juga tahu dan langsung nanya. Buktinya mereka juga banyak kok. Bang, coba tolong tanyain gimana tips-tipsnya, intinya apa segala macam. Dan hari ini sudah dikupas tuntas tentang Kobas siapa dan juga seberapa besar perubahannya dari Leslar dan juga bagaimana suka dukanya Kobas. Semoga hari ini bisa mengedukasi lewat video yang singkat ini. Jangan pelit untuk berbagi apapun, ilmu, uang, apapun itu. Karena kalau mama saya pernah ngajarin nih, kalau ini kan penampungan, nah, ini kan anggapnya rezeki kita. Nah, Tuhan itu tidak akan pernah ngasih kalau kita bawahnya juga nggak ngasih. Jadi misalnya kalau ini kan kita ngasih ke bawah nih, berarti kan kosong airnya. Tuhan isi lagi. Nah, semakin diisi kan otomatis penampungnya semakin besar. Itu namanya rezeki kita. Kalau di bawahnya aja nggak pernah ngisi, penampungannya segini doang, Tuhan masa ngasih bleber. Jatuh luber. Masuk akal loh. Mama saya selalu ngajarin itu. Semakin kamu di bawahnya lancar, atas juga lancar itu. Tetap dengan berdoa, berusaha. Tapi ini juga masukan buat saya loh, kok pribadi. Pribadi buat saya dan juga buat kawan-kawan Leslar dimanapun berada, baik yang Leslar maupun yang bukan, karena ini universal sifatnya. Masukan kayak gini. Oke, Kobas, kalau gitu terima kasih banyak. Salam bengis. Terima kasih waktunya udah mampir juga. Aku yang terima kasih sama-sama banget. Guys, senang banget rasanya, kurang lebih 20-an menit ini kita sudah ditemani Kobas dan juga kita diberikan edukasi yang sangat luar biasa dan motivasinya semoga bisa melekat di hati kita semua. Sekali lagi, syuting beneran. The power of Leslar.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobas, thank you sekali lagi. Mantap.